Untuk itu bagaimana kita bisa mendapatkan sampel ini ya, yang pastinya kita Oke, selamat pagi, siang, sore, malam sahabat bisnis. Ketemu lagi di channel Yuda Setiawan. Buat teman-teman yang baru kali pertama nyantol di channel YouTube saya, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu supaya channel YouTube saya boleh semakin berkembang ya, dan saya juga semakin semangat membuat konten pastinya. Nah, jadi cukup lama saya nggak bikin konten, mungkin 1 bulanan ya. Nah, jadi saya teringat tentang janji saya membuat konten tentang ini yang mau saya sharekan, yaitu bongkar keuntungan cetak undangan model Blanko gitu. Nah, buat teman-teman biar tahu berapa sih keuntungan daripada cetak undangan model Blanko ini, silahkan saksikan video ini sampai selesai. Oke, sebelum saya sharekan, jadi apa modal atau apa yang perlu dipersiapkan untuk membuat atau usaha atau cetak undangan model Blanko ini. Nah, jadi yang pastinya adalah ini saya bawa saya tunjukkan beberapa contoh model Blanko. Nah, jadi yang perlu dipersiapkan yang pastinya katalog ya. Di katalog Blanko undangan ya. Ini ada Blanko undangan punyanya Rizky, bagus-bagus ya, ini yang cukup baru. Lalu ada juga saya bawa itu undangan Jago seperti ini, full color juga bagus ya, ini bagus, ini juga bagus. Lalu saya juga bawa model cantik ya, ini punyanya cantik ya, ini modelnya bagus-bagus, enggak apa ya istilahnya, enggak apa ya istilahnya, ya enggak ketinggalan lah, modelnya sudah sangat baik. Nah, untuk itu bagaimana kita bisa mendapatkan sampel ini ya, yang pastinya kita pergi ke toko yang jual Blanko undangan gitu. Nah, kalau di Solo yang memang tempatnya ada di daerah Pasar Kliwon, teman-teman bisa pergi daerah sana untuk cek itu di toko-toko yang menjual Blanko undangan ini. Oke, teman-teman, itu pengantar ya, pengantar saya untuk sharing saya pada saat ini. Nah, jadi ini cerita beberapa hari yang lalu ada beberapa teman saya itu yang calling saya, WA saya, intinya suruh buatkan undangan model Blanko. Jadi bukan custom. Kalau model Blanko itu ya saya enak-enak aja karena lebih gampang, lebih cepat gitu ya, dan biaya operasional saya nggak terlalu besar. Nah, sedangkan untuk model custom otomatis butuh waktu yang cukup lama terkait dengan desainnya. Otomatis kopi yang saya minum untuk istilahnya membuat desainnya pasti agak banyak. Oke, ya itu candaan aja ya teman-teman ya. Nah, jadi waktu itu dia minta dibuatkan undangan model Blanko, lalu saya kasih sampel-sampel seperti tadi ya, seperti ini tadi saya buatkan beberapa Blanko, saya bawakan, saya kasih tunjuk gitu, saya kasih lihat. Lalu intinya deal, dia milih salah satu jenis Blankonya gitu. Nah, lalu setelah deal jenis Blankonya otomatis kita ngomongin harga kan begitu ya. Nah, jadi ketika kita ngomongin harga, yang pada intinya kita nego-nego, dan saya berani sampai di push paling bawah, saya berani kasih harga ya 1.000 rupiah
Bayangkan teman-teman, model undangan seperti yang tadi saya tunjukkan itu, belangko-belangko itu harga kita jual, kita kasih harga Rp1.000. Dan apakah masih untung? Ternyata masih untung. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya pesan buat teman-teman yang kemarin pesan ke saya, yang saya kasih harga ribuan itu 1.000. Nah, ini bukannya ngomongin teman-teman ya, wah teman-teman yang kemarin pesan itu, tapi saya mau tunjukkan, saya mau kasih sharing kepada teman-teman sahabat bisnis bahwa walaupun kita kasih harga 1.000, kita masih untung kok, kita masih dapat profit. Nah, jadi nggak ada apa ya istilahnya, nggak ada sesuatu yang ingin saya bicarakan negatif, tetapi sesuatu yang positif yang mau saya sharingkan pada saat ini. Nah, langsung saja. Jadi model belangkonya kurang lebih seperti ini. Kemarin ini cukup bagus ya. Ini ada model apa ya, saya agak lupa. Seperti ini full color juga. Ini belakangnya bagus ya. Ada juga ini kemarin yang model begini, ini bagus, hijau full ya. Dan ada lagi, cuman nggak saya bawa. Berapa ketika saya buat ini ya, modalnya berapa, lalu jualnya berapa, keuntungannya berapa. Nah, jadi kemarin teman saya yang satu, saya bicara yang agak banyak aja gitu ya, biar menarik gitu ya. Jadi teman saya yang satu ya, belibet ya, teman saya yang satu, salah satu teman saya yang pesen undangan ini, dia pesen 470 undangan, dan di harga 1.000 otomatis ya bisa dihitung lah, langsung dapat omsetnya berapa. Nah, tetapi yang mau saya sharingkan adalah yang pertama modalnya dulu. Jadi modalnya itu yang pasti yang nomor satu belangko undangannya gitu ya. Nah, belangko undangan untuk model yang seperti teman saya itu, model seperti ini, itu adalah dari sana saya bulatkan aja 400, jadi sebenarnya 390, tapi ya saya bulatkan aja biar perhitungannya gampang, teman-teman juga nggak terlalu pusing dengan hitungan angka yang terlalu rumit ya. Nah, jadi 400 itu harga termahal untuk belangko tersebut. Nah, 400 kali 500 belangko undangan. Nah, kenapa kok saya belinya 500 gitu ya? Karena yaitu untuk sampel, untuk nyoba supaya pas cetakannya begitu, paling tidak butuh 3 sampai 5. Nah, nggak mungkin saya press, misalkan ada orderan 470, saya press di 480, jaganya aja kalau waktu nyetak, ketika setting oke, mungkin 3 sampai 5 salah, atau percobaan 3 sampai 5 lembar. Tapi ketika ngeprint kita nggak konsentrasi, pada akhirnya harusnya halaman pertama diprintnya halaman kedua, itu bisa terjadi ya. Jadi nggak bisa kita beli pas, itu saya rasa enggak. Nah, jadi saya belinya 500 belangko dengan asumsi 30-nya itu rusak begitu ya, artinya ya mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Nah, otomatis 400 rupiah dikali 500 lembar belangko, jadinya 200.000 rupiah. Itu untuk belangkonya. Lalu yang kedua adalah plastiknya. Nah, untuk plastiknya saya juga beli satu pak itu isi 100, harganya 10.000 di tempat saya beli belangko sekalian. Nah, 10.000 otomatis untuk 500 undangan itu kita beli 5 pak gitu ya. Walaupun dia pakainya 470 ya nggak apa-apa, kita kasih semuanya aja. Lalu itu ya, jadi 50.000 untuk plastik, tadi 200.000 untuk belangkonya. Lalu selanjutnya anggap aja untuk transport kesananya gitu ya. Jadi untuk beli ke kesananya ya kita hitung 10.000 lah untuk bensin begitu ya. Nah, jadi tadi 200 ditambah 50 ditambah 10 untuk bensin. Nah, lalu untuk biaya cetak saya menggunakan print ya. Lu kok print apa enggak? Kasihan printnya gitu kan. Banyak teman-teman yang mungkin bertanya begitu juga. Ada yang usul mungkin, lu kok enggak di-offsetkan aja, lebih cepat, lebih ini dan lain sebagainya. Nah, tetapi sekali lagi itu kembali ke masing-masing
pelaku usaha ya. Kalau saya secara pribadi saya lebih suka cetak undangan yang kalau memang bisa memungkinkan untuk saya cetak pakai print, saya cetak pakai print gitu. Karena memang waktu saya untuk bolak-balik ke tempat offset, karena kalau di offset kan otomatis kan dilempar ke vendor ya. Jadi saya nggak punya banyak waktu untuk wirawiri, sehingga biasa saya bahkan beli belangko aja biasa saya titip karyawan saya. Jadi sekalian dia berangkat kerja, saya biasanya titip dia, saya kasih uang transport yang tadi saya bilang 10.000 itu. Nah, oke, jadi kita kembali ke topiknya. Untuk tinta saya pakai printer Epson. Biasanya kalau tinta itu saya anggarkan 10% daripada omset. Jadi kalau omsetnya nanti 470 lembar kali Rp1.000, berarti 470.000. Nah, 470.000 10%-nya adalah 47.000. Nah, saya bulatkan menjadi 50.000 untuk tintanya biar nggak bingung. Jadi ini hitungan kasar teman-teman ya. Nah, 50.000 untuk tinta. Jadi tadi untuk belangko 500 lembar kali 400 200.000. Lalu untuk plastiknya 50.000. Lalu untuk biaya transportnya 10.000 dan biaya tinta 50.000. Nah, jadi kurang lebih totalnya 250 tambah 60 berarti 310, yaitu untuk modalnya teman-teman ya. Jadi untuk modalnya itu adalah 310.000. Nah, lalu tadi saya bilang karena saya jualnya Rp1.000 gitu ya, dikali 470 undangan, maka saya dapat omset 470.000. Nah, berarti profitnya berapa? Profitnya 470.000 dikurangi 310.000. Jadi berapa? Rp160.000. Nah, terkesan kecil mungkin buat teman-teman ya, terkesan kecil. Kok untuk 500 undangan kok cuman profitnya 160.000. Nah, tetapi kembali lagi di topik saya yang tadi di awal yang saya ceritakan, saya sharingkan bahwa walaupun kita punya harga barang itu Rp1.000, kita tetap untung. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Ini berdasarkan pengalaman saya berani kasih harga segitu. Nah, tetapi sebetulnya kalau memang di luar teman-teman saya tadi ya, biasanya di customer di kios, di customer pokoknya di offline, kita kasih harga untuk 500 undangan itu 1.500. Jadi untuk 500 undangan minimal kita kasih harga 1.500, kita free label, kita free plastik, bahkan kadang-kadang kalau memungkinkan anggarannya kita juga kasih buku tamu 2. Itu kalau di harga 1.500 dengan minimal order 500 gitu. Nah, bayangkan teman-teman, kalau tadi harganya 1.000 gitu ya, 1.000 kali 500 berarti kan 500.000. Nah, sedangkan kalau kita bisa jual 1.500, masih ada 500-nya ini kasih dikali 500 undangan, jadi berapa? 250.000. Keuntungan kita kalau kita jual 1.500 itu berarti nggak cuma 160 ditambah 250.000, berarti berapa? 300 sekian. Cukup besar teman-teman ya. Nah, jadi sekali lagi ini sharing saya bagaimana saya menjual harga 1.000. Kalau teman-teman bisa jual di atas 1.000, otomatis profitnya lebih besar. Itu poin yang mau saya sampaikan. Profit, kita berbicara profit tentang profit uang ya, profit keuangan finansial. Nah, tetapi walaupun saya tadi jual 1.000, saya dapat keuntungan yang lain selain 160.000 tadi gitu. Apa keuntungannya? Satu, setiap kita bikin undangan tuh, kita kan biasanya kasih kasih label kita nge-branding toko kita kan gitu di belakang undangan itu. Nah, kita dapat keuntungan, kita seolah-olah menyebar brosur ke 500 orang gitu. Kita seolah-olah broadcast gitu ya, bahasa sekarang ya, broadcast bahwa ini loh ada
toko percetakan undangan yang bisa melayani berbagai macam percetakan gitu. Nah itu satu contoh profit yang lain selain finansial. Lalu yang kedua teman kita ketika kita kasih harga itu, teman saya ketika saya kasih harga itu, dia bisa cerita ke teman-teman yang lain, ini loh teman saya punya toko percetakan, oh teman saya bisa cetak undangan, oh teman saya bisa cetak ini. Kita bisa dipromosikan ketika kita punya kerjasama yang baik dengan teman kita tadi gitu, termasuk teman saya tadi yang pesan undangan itu gitu. Nah, jadi bisnis memang kita berbicara finansial, tapi saya rasa kita nggak bisa pungkiri bahwa ada hal-hal lain selain finansial yang harus kita bangun ya, yang harus kita dapatkan juga, bukan hanya finansial tapi juga kepuasan pelanggan. Itu kan salah satu daripada tujuan bisnis kita, itu bukan hanya cuan gitu. Nah oke teman-teman, itu sharing saya, mungkin mohon maaf agak panjang dan kali ini agak funny, artinya nggak terlalu serius sekali, tetapi sekali lagi disclaimer bahwa ini adalah pengalaman saya pribadi. Untuk beberapa hari yang lalu saya dimintai tolong untuk cetak undangan ya. Yang pertama itu memang 470, lalu yang kedua itu hanya 100, dan yang terakhir itu 270. Ada 3 orang yang kemarin saya kasih harga yang sama. Nah tapi ada di luar itu harga yang berbeda. Saya kemarin juga kasih harga 1.500 ada. Kalau yang custom beberapa waktu yang lalu saya kasih harga 3.500. Oke teman-teman, itu saja sharing saya hari ini, dan maaf agak panjang, tetapi semoga ini juga menambah pengetahuan buat teman-teman, dan juga biar kita fun gitu ya teman-teman ya. Oke, itu terus maju UMKM Indonesia, tetap semangat dan salam sehat.